Bang, kayu-kayu itu gimana? Kayu apa? Ada di walk-in closet di kamarnya. Oh, untuk Quran. Al-Quran. Ya, ayah. Di kamar walk-in closet kamar abang. Iya, betul. Banyak sih itu. Gus, mumpung nunggu, ambil tak. Saya mau kirim foto ke Jakarta, Bang Semesta. Oh iya. Cocok. Ini kok gambarnya jadi banyak? Satu aja. Banyak. Jadi banyak gini. Oh. Saya juga nggak tahu nih gimana caranya. Hah? Oh ya ini. Ada. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Saya kok lupa ya. Apa namanya apa ini? Duduk. Enggak, bismillah. Tidak dekat. Buat duduk. Kita belum ada masuk kali. Lagi. Kalau di Malang mas, pisang goreng. Pisang goreng. Sorabi. Iya. Udah kayak mesin Jerman. Kegedean tangannya. Ini bisa dimulai saja. Oh, udah bisa. Langsung, jangan. Oh, iya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah imam yang dimuliakan Allah, pada pendengar radio imam dimanapun berada, pertama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah SWT yang mana kita telah dilimpahkan rahmat, hidayah, sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan pengajian setelah sholat subuh. Semoga amal kita dicatat malaikat rokib ya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, juga para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, imam dan pendengar radio imam dimanapun berada, pagi hari ini
kita mengadakan pengajian yang dipimpin oleh Ustadz Bambang Irawan. Seperti biasa, nanti kita buat 2 section, yaitu section pertama kajian tausiah dari Ustadz Bambang, 40 menit. Setelah itu yang 20 menit untuk seksi tanya jawab. Menginjak waktu sekarang udah lebih 10 menit ya. Mari Ustadz dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa. Hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh, baik yang berada di Imam Center maupun para pemirsa radio Imam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah kembali menghidupkan kita setelah tadi malam Allah mematikan kita lewat tidur. Allah masih memberikan napas kehidupan itu. Karena itu setiap selesai bangun tidur, kita dianjurkan untuk membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Maha suci Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup ini laksana 1 titik dan 1 detik. 1 titik jika jasad kita ini dibandingkan dengan besarnya bumi Allah, ini kita seperti 1 titik saja ini. Betapa jauh sekali perbandingan kita dengan besarnya bumi Allah ini. Hanya 1 titik saja kita ini. Bahwa ternyata bumi Allah yang kita anggap besar pun ternyata rupanya hanya 1 titik juga. Dari ratusan miliar benda-benda yang ada di alam jagat raya ini, bumi ini pun cuma 1 titik. Usia kita pun sering saya istilahkan dengan 1 detik saja. Jika rata-rata orang hidup di dunia ini 60 sampai 70, jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang unlimited, ini seperti 1 detik saja. Jadi di 1 titik dan 1 detik itulah kita harus mengambil momen, mengambil kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini. Orang bijak mengatakan, hidup ini cuma lahir, pada akhirnya menderita, dan akhirnya juga kembali kepada sang pemilik. Satu-satunya yang nampak berharga itu adalah cinta. Cinta yang pernah kita hadirkan, cinta yang pernah kita tampilkan, pikiran-pikiran besar yang kita pernah tularkan untuk orang-orang yang kita cintai. Dulu dikisahkan ada seorang yang dipanggil Allah, tapi karena begitu cintanya orang-orang di sekitar kepada orang tersebut, sampai matinya pun ada orang yang mengatakan, tolong dia tidak usah dimasukkan dalam keranda, biar kamilah yang menggotong jasad, kami sangat mencintainya. Di saat-saat ingin hendak dikuburkan, biarlah kami yang menggendongnya. Kebetulan dari rumah sampai ke kuburan itu perjalanan kira-kira ada 2,5 km. Jadi orang-orang yang di sekitarnya berbaris dari rumah sampai dekat kuburan itu,
Jadi nggak jadi dimasukkan dalam keranda, diestafetkan begitu jasanya. Ya, dipindah-pindahkan karena saking cintanya ini kepada orang tersebut, ya. Bahkan setelah wafatnya pun masih ingin sekali orang memegang jasadnya itu. Inilah orang-orang yang meskipun sudah dipanggil Allah, tetapi tetap dicintai, tetap hidup. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini seperti itulah hendaknya. Ya, bahwa banyak orang-orang yang kehilangan kita dan selalu mengingat kita. Itulah seperti kita hidup seterusnya ketika kita mampu menelurkan karya-karya besar dalam hidup ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para pemirsa Radio Iman yang dirahmati Allah. Pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk diskusi, sharing tentang problematika umat Islam dan strategi pemberdayaannya. Ada beberapa potensi yang dimiliki umat Islam sebenarnya dalam rangka untuk membangun sebuah platform, dalam rangka membangun sebuah umat yang bersahaja, umat yang jelas dan sangat kuat tauhidnya, umat yang memiliki visi misi yang jauh. Orang itu sering sekali ditentukan kualitasnya dengan kualitas renungannya. Susah diharapkan sebuah progres kalau dia jarang melakukan perenungan. Tidak berlebihan kalau Rasulullah bersabda, orang yang melakukan tafakur, melakukan perenungan itu sama saja seperti orang yang beribadah 1 tahun. Perenungan sekejap itu diapresiasi dengan ibadah 1 tahun. Bahkan dalam riwayat yang lain seperti ibadah 100 tahun. Jadi manfaatkanlah kesempatan hidup ini untuk melakukan perenungan yang dalam. Melakukan muhasabah, melakukan takar-menakar kekuatan. Ya. Ini sama seperti kita beribadah 1 tahun ataupun seperti 100 tahun. Luar biasa ini. Ya. Hadis Rasulullah ini sampai melakukan perenungan itu sama seperti beribadah 1 tahun ataupun 100 tahun. Betapa hidup ini tidak bisa sekali untuk seterusnya, sekarang untuk selamanya, kalau tidak diisi dengan renungan-renungan. Ya. Banyak orang dalam hidup ini asik sendiri-sendiri. Ketika diajak diskusi, dia bilang, oh, ente laisa minna, Anda itu bukan bagian dari kami. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan muncul, terus dia bilang, Anda itu bukan manhaj kami. Kami ini memiliki semacam ideologi harokah yang tidak semua orang bisa hadir di majelis ini. Kadang-kadang kita ingin membuat majelis kebersamaan, tetapi di dalamnya kita menciptakan kesombongan. Kita sering membuat pagar, ya, sehingga susah untuk melakukan perubahan-perubahan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa cara Allah untuk mencabut ilmu-ilmu yang ada di dunia ini tidak mencabutnya sekaligus. Allah mencabutnya itu dengan mewafatkan 1 persatu ulama-ulama yang berilmu, yang betul-betul berulama, yang betul-betul punya ilmu, diwafatkan 1 persatu, sampai akhirnya nanti ulama semakin habis, ya, ulama semakin habis, umat pun bertanya, minta fatwa kepada yang bukan ulama, maka jadilah ulama itu, kata Rasulullah, memberikan jawaban yang sesat, lagi menyesatkan. Di hati-hati kita sekarang ini, kalau mau jujur, tidak banyak ulama yang benar-benar dikatakan ulama. Ya, kalau sekedar belajar S1, S2, S3, ya saya kira
itu kan hanya sertifikat, hanya ijazah. Tapi soal karya, soal memberikan ide-ide yang besar, itu memang sudah sangat jarang. Apalagi kalau mau dibandingkan karya-karya ulama dulu dengan ulama sekarang. Ya, inilah tantangan kita karena sudah terkikisnya, sudah habisnya ulama-ulama. Jadi disinilah kita, karena sudah sangat kurangnya ulama, dibutuhkan kita kebersamaan ini. Dibutuhkan saling isi mengisi. Ya, saya pernah mengatakan bahwa di dalam diri umat ini harus ada empat. Empat ini menunjukkan figur-figur para khalifah. Kan begitu, Pak. Kalau Abu Bakar itu sangat terkenal dengan kedermawanannya, sangat terkenal dengan kuatnya keimanannya. Nah, di dalam diri umat Islam ini harus memiliki mental seperti kuatnya iman dan kuatnya rasa simpati, ya. Inilah yang harus ada. Yang kedua, personifikasi Umar itu adalah ketinggian spiritualnya. Tidak bisa ini kita bangkit ya kalau spiritualnya lemah. Tidak bisa kita bangkit kalau kita hidup ini seperti daun yang mudah sekali diombang-ambingkan ya. Tidak punya rencana dan target yang jelas. Personifikasi yang ketiga adalah pribadi Utsman. Utsman ini juga dikenal dengan kekayaannya, mewakili konglomerasi. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib mewakili kecerdasannya. Kalau saja umat Islam di dunia ini memiliki empat hal ini, kebangkitan itu hanya masalah waktu saja. Ya, hanya masalah waktu saja. Tetapi ketika empat hal ini minim, tidak ada, ya gimana? Ya, bagaimana disebutkan kecerdasan Ali bin Abi Thalib itu? Tetapi kecerdasan itu sekarang sepertinya perlu kita hidupkan lagi bahwa umat Islam ini harus cerdas. Ya, cerdas melihat apapun. Cerdas melihat apa yang paling mendesak dalam umat ini. Cerdas dalam melihat, rajin melihat, paling tidak literatur-literatur untuk kita bedah, untuk kita buka, untuk kita diskusikan. Ya, gimana kita bisa mau memiliki pemikiran yang terbuka kalau kita berguru pun hanya membatasi diri. Ya, kalau memang ada pendapat yang nggak cocok, dia bukan dari manhaj kami. Dia tidak memiliki semangat seperti kami. Padahal baru sekali dua kali berbicara, tapi kita sudah mengambil jarak. Inilah yang harus kita rubah sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak ada beberapa potensi yang dimiliki umat. Yang pertama, potensi yang paling signifikan yang dimiliki umat, bahwa kita ini memiliki Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebuah kitab peradaban, yang ayat-ayat pertama yang diturunkan pun adalah masalah social engineering. Pengaturan masyarakat yang bersahaja, yang saling berbagi, saling menyayangi. Ya. Umat Islam itu bukan umat yang individu, tapi umat yang berjamaah. Kita lihat ayat-ayat pertama yang diturunkan itu jelas sekali ingin merubah umat. Ya. Misalnya saja kita bisa baca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya tidak, Al-Quran itu tidak mau ada orang yang sibuk dengan sendiri-sendirinya, memikirkan diri sendiri sampai akhirnya lupa dan masuk dalam kubur. Ini orang yang hidup menderita tapi akhirnya tidak ada kontribusi apa-apa. Ya. Ada juga ayat yang berbicara tentang misalnya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Ada orang yang di dunia ini sibuk aja mengumpul-ngumpul, menghitung-hitung. Ya. Sibuk mengumpul, menghitung-hitung saja. Ya. Dia sibuk koleksi, dia sibuk mengkonsumsi. Ya, itu saja kerjanya. Ya.
Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira yang dia miliki itu mengekalkannya, padahal justru menghinakannya. Atau ayat-ayat yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran itu soal social engineering tadi, pengaturan masyarakat secara umum. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kan begitu. Jadi ayat Al-Quran ini jangan dianggap kitab yang tertutup. Begitu banyak dari ayat-ayat ini yang mengatur kita bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana seharusnya kita berkontribusi. Ya. Yang penting kan kontribusinya. Sehingga Rasul mengatakan yang terbaik di antara kamu sebenarnya adalah orang yang paling banyak memberi manfaat, orang yang paling banyak memberi kontribusi. Jadi sekalipun memiliki majelis taklim, tetapi kalau majelis taklimnya tertutup, tidak terbuka, terus membuat batasan-batasan, Anda bukan bagian dari kami, Anda manhajnya berbeda, ini alamat umat ini lama-lama makin terkikis menjadi pribadi-pribadi, karena yang satu sudah pasti merasa lebih baik dari yang lain. Kok bisa itu muncul padahal itu dalam sebuah majelis taklim. Jadi disinilah pribadi yang empat ini harus saling mengisi. Kita sudah punya Al-Quran, ya. Umat lain itu tidak memiliki kitab sehebat Al-Quran. Banyak yang coba menentang, mempertanyakan, meragukan, tak pernah bisa. Malah justru berbalik, ya, mencintai Al-Quran dan berjuang untuk agama ini. Di dalam Al-Quran jelas Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau engkau ragu dengan kebenaran Al-Quran ini, coba datangkan aja satu ayat, mampu enggak? Ya. Ternyata hanya kitab Al-Quran yang berani menantang orang-orang untuk membuat Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain tidak ada, cuma Al-Quran lah yang luar biasa. Di dalam Al-Quran kita lihat Allah memperkenalkan dirinya. Kul innani anallah. Katakanlah, aku inilah Tuhanmu. Cuma Al-Quran yang jelas-jelas, ya, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Di kitab yang lain nggak ada. Inilah kebenaran Al-Quran ini. Nggak ada. Makanya dalam sebuah perdebatan, mohon maaf, seorang ustadz megang kitab Injil, dia bilang sama pendeta itu, wahai Pak Pendeta, ini saya sudah baca semuanya Injil. Kalau ada di dalam kitab Injil ini yang mengatakan, di mana Isa mengatakan, aku ini Tuhanmu. Kalau ada dalam kitab Injil ini yang mengatakan, Nabi Isa mengatakan, aku ini Tuhanmu, maka sembahlah aku. Pada detik ini saya pindah ke agama yang Pak Pendeta anut. Kalau ada, ya, ditantang seperti itu kan bingung. Ya, memang nggak ada itu di dalam kitab Injil manapun, mohon maaf, yang di dalamnya Yesus mengatakan aku ini Tuhanmu maka sembahlah aku. Memang dia bukan Tuhan. Tapi ya gara-gara terlalu fanatik, pantang melihat orang yang memiliki mukjizat udah dianggap Tuhan. Umat Islam pun kalau terlalu fanatik sama seorang guru, ya, terus gurunya nggak ganti-ganti, lama-lama nanti kalau mengaku nabi percaya juga itu. Nah, itu masalahnya. Jadi yang harus kita pahami bahwa manfaatkanlah kehebatan Al-Quran ini. Wah, luar biasa kalau kita mau mengkaji bagaimana misalnya awal penciptaan manusia itu diterangkan dari segumpal darah nanti seperti alaqah yang bergantung seperti lintah. Ya, ternyata setelah 15 abad udah ada teknologi yang canggih, baru terlihat memang bibit manusia itu seperti model lintah yang bergantung itu, alaqah itu. Ada ilmuwan barat yang menjumpai, baru terkagum-kagum bagaimana Al-Quran 15 abad yang lalu sudah bisa menggambarkan bibit-bibit manusia itu seperti lintah. Padahal dulu belum ada foto untuk memotret jasad manusia itu. Tapi Al-Quran 15 abad yang lalu
di mana teknologi belum secanggih sekarang bisa menggambarkan itu. Jadi akhirnya ilmuwan tersebut masuk Islam. Inilah kehebatan Al-Quran ini. Jadi kurang apa lagi, kita sudah punya potensi. Kita punya potensi, kita memiliki Al-Quran. Karena itulah kita kalau mau bangkit kembali kepada Al-Quran, kaji. Jangan hanya yang tertulis ya. Kalau yang tertulis itu kan yang 30 juz. Tapi banyak ayat-ayat yang tersirat itu ya. Alam ini bagaimana jarang orang membuka Quran menafsirkan, lupa bahwa nama-nama dalam surat itu juga banyak diambil dari lingkungan. Itu artinya kita supaya peka terhadap lingkungan itu. Kan ada namanya surat Al-Baqarah, sapi betina itu kan bagian dari lingkungan ini. Ada ada An-Nahl, ada Al-Ankabut, ya, ya, ada An-Nahl, ada Al-Ankabut, ada An-Namal, semut, dan masih banyak lagi nama-nama surat itu diambil dari lingkungan. Tetapi orang dalam hidup ini sering tidak arif pada lingkungan. Padahal kalau lingkungan rusak, jangankan kita bisa beribadah, nyawa kita pun terancam kalau lingkungan rusak. Ya, di dalam sebuah penelitian yang mengagetkan saya misalnya, itu tulisan Profesor Dr. S. Ali Kodra, judul risetnya itu Bumi Makin Panas, Banjir Makin Meluas. Katanya setiap menit itu hutan di Indonesia yang digunduli setiap 1 menit itu 12 kali lapangan sepak bola. Setiap 1 menit itu. Inilah tidak ada akhlak kita terhadap lingkungan. Jadi makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita harus buka mata kita ini baca yang tersurat maupun yang tersirat. Inilah sebenarnya kita meskipun punya Al-Quran, kalau nggak kita manfaatkan sebaik mungkin, ya akan berlalu begitu saja. Ya. Inilah seharusnya kehebatan Al-Quran ini kita manfaatkan. Ada orang berpuluh tahun buka Quran di atas meja, menerjemahkan ayat-ayat tentang laut. Tapi sayangnya dia nggak pernah ke laut juga. Nggak tahu bagaimana kekayaan di dalam laut itu. Ya kita berharap kan jauh berbeda Pak. Kalau misalnya orang membuka Al-Quran, baca ayat-ayat tentang laut, tapi dia memang pernah ke dalam laut itu. Inilah harus ada bersinergi. Tapi kadang-kadang kita sudah menutup diri. Seolah-olah ketika buka Quran, tidak melihat realitas, kita sudah merasa paling benar sendiri. Padahal orang lain sudah meneliti banyak tentang laut dan membaca Quran. Kan pasti berbeda itu hasilnya. Inilah antara yang tersurat dan tersirat ini harus kita gabungkan supaya kita ini bisa memanfaatkan Al-Quran ini dengan baik. Ya. Selalu saya katakan ayat-ayat Al-Quran itu yang turun pertama itu justru tentang perubahan masyarakat dan disuruh banyak membaca. Ya ini kesalahan kita. Kalau kita nggak mengamalkan Quran, ya kita harus banyak membaca. Iqra, dan Iqra. Ya inilah yang menyebabkan umat Islam belum maju bangkit, karena banyak membaca, baik membaca yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua potensi yang dimiliki umat Islam setelah kita memiliki Al-Quran. Yang kedua, bahwa umat Islam itu 65% minyak dan cadangan minyak itu ada di negeri-negeri Islam. Minyak 65% itu ada di negeri-negeri Islam, Pak. Ya, jadi ini adalah sebuah potensi sebenarnya, bahwa umat Islam itu kalau mau bersama itu kaya sekali. Ya kaya sekali. Tapi kekayaan ini nggak bermakna apa-apa kalau untuk kepentingan sendiri-sendiri. Misalnya saya mendapat kabar ada orang-orang yang kaya minyak itu punya kapal pesiar di mana-mana, dan satu orang punya 3.000 triliun.
Ada orang yang kaya minyak, ya, saya tidak menyebutkan dari mana. Itu satu orang kekayanya sampai 3.000 triliun. Itu boleh dicek nanti. Bingung. Rupiah ya. Iya, secara rupiah 3.000 triliun itu kan besar itu, 3.000 triliun itu. Jadi bingung mau kemana diinvestasikan uang ini. Akhirnya beli kapal pesiar lah, beli klub sepak bola, berinvestasi di mana-mana. Jadi sebenarnya kalau kata Rasulullah, "Solahu ummati bil ilmi wal mal." Umatku hanya bangkit dan jaya dengan ilmu dan harta. Hartanya kita ini sudah memenuhi syarat sebenarnya, Pak. Harta ini kita sudah memenuhi syarat. Makanya orang lupa bahwa harta ini bisa dijadikan semacam alat yang sangat bagus untuk kebangkitan umat. Karena itulah Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bittijarah, fa inna fiha tis'ata asari min rizqin." Umat Islam kalau mau bangkit jangan berhenti dari usaha dagang bisnis ini. Karena 90% sumber rezeki di dunia, kata Rasulullah, itu ada pada bisnis, ada pada perdagangan. Ya, ini nggak bisa dihindarkan. Jadi harus ada umat ini yang seperti saya katakan tadi, mewakili sifat-sifat Utsman sebagai mewakili konglomerasi. Ya, nggak bisa kita memiliki kumpul-kumpul tetapi tidak ada yang mewakili konglomerasi. Ini susah berjalan dakwah ini nggak bisa dinafikan, Pak. Jadi jangan kita tidak realistis, kita realistis bahwa Rasul mengatakan 90% sumber rezeki di dunia ada pada bisnis. Maka itulah sebagian kita harus ada yang mengambil posisi sebagai bisnismen. Saya kaget setelah diteliti 10%. Kok 10%? 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. 7 diantaranya itu konglomerat, Pak. Pengusaha. Jadi 7 orang dari 10 yang dijamin masuk surga itu adalah para konglomerat. Jadi bagus ya kalau kita bisa umat Islam ini di antara kita ada yang mewakili konglomerasi itu. Jadi inilah yang seharusnya kita sadari. Kita ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Kita memiliki sumber daya alam yang hebat. Ya, dari Indonesia saya dengar dari privat itu saja kalau kita pandai mengelolanya itu ribuan triliun setahun, Pak. Ya, ribuan triliun setahun. Tapi karena kita nggak pintar mengelola, ya banyak orang-orang yang unggul, ya orang-orang yang merasa sangat potensial, tidak appreciate. Kenapa? Karena memang kita tidak memiliki kemampuan itu. Jadi benar ya bahwa 65% sumber minyak di dunia ini ada di negeri-negeri muslim. Apalagi kita sudah punya syarat untuk bangkit ini. Sudah punya syarat untuk bangkit. Kenapa tidak? Kenapa ragu? Sudah kita punya Al-Quran, umat lain gak punya Al-Quran. Coba, kenapa kita ragu untuk bangkit? Yang kedua, kita punya kekayaan. Ya. Kalau bicara Indonesia lagi, mohon maaf, ada orang-orang Arab jalan-jalan ke daerah puncak itu, Pak. Ketika melihat puncak itu dingin ya, banyak air-air yang jernih mengalir, bunga-bunga, warna-warni. Kalau kita di puncak itu, orang Arab kaget. Ajib. Subhanallah. Hadzal firdaus fid dunya. Kama qala al-Qur'an. Ya. Luar biasa, ini kan surga yang diceritakan Quran katanya. Di Quran itu kan ada allati tajri min tahtihal anhar, mengalir air-air jernih dengan macam-macam bunga. Ternyata ketika main di puncak baru tergambar, oh ternyata ada rupanya surga di dunia ini, di Indonesia. Nah, di Indonesia. Jadi kalau bicara potensi, kita sudah punya potensi. Kita punya sesuatu yang sangat real. Ya, inilah kalau kita mau bangkit, ya itu potensi yang kedua. Potensi yang ketiga yang sangat memungkinkan kita untuk umat ini bisa bangkit adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa umat Islam itu pasti menang. Ya, itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Kan begitu. Allah lah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk untuk memenangkan agama ini. Walaupun yang lain itu membenci agama ini, misalnya ada yang membenci, tetapi Allah pasti akan memenangkan. Liyuzhirahu 'alad dini, akan menunjukkan agama ini pada saatnya akan bangkit. Ya. Berdasarkan survei terakhir yang saya baca, jumlah umat Islam di dunia ini kira-kira pada 5 tahun yang lalu saya baca survei itu masih 1,7. Sekarang survei terbaru jumlah umat Islam di dunia ini sudah 2,1 M. 2,1 M dari 7 miliar penduduk dunia, itu umat Islamnya sudah 2,1. Jadi kalau misalnya agama Kristen dan Katolik itu dipisah, bayangkan, ini umat Islam ini sudah menjadi umat yang terbesar di dunia ini. Ya, kalau Kristen, Protestan dan Katolik dipisah, umat Islam yang sekarang jumlahnya 2,1% menjadi umat yang terbesar di dunia ini. Ya, tapi kita berharap jumlah yang besar ini memiliki pengaruh yang besar juga untuk menghidupkan kualitas yang hidup, kualitas keilmuan yang jelas, rasa sense of curiosity yang dalam terhadap ilmu pengetahuan, senang untuk mengkaji. Kita jadikan saat-saat kita berkumpul ini adalah momentum untuk melakukan sharing-sharing pengalaman, pendapat. Ya pasti kita saling mengisi. Ya bisa kita menjadi umat yang sangat dibanggakan. Mungkin saya pernah kemarin juga mengatakan jumlah umat Islam di Amerika ini katanya ada 6 juta. Itu jumlah yang juga sama besarnya dengan orang-orang Yahudi. Ya kalau saja kekuatan kita ini, ya orang Yahudi itu yang katanya setiap 1 juta orang Yahudi ada 70.000 dokter. Berarti bayangkan sekarang 17 juta kali 17 kali 70.000, itulah jumlah dokternya. Kalau Indonesia sajalah misalnya yang ada 200 juta umat Islam, kalau setiap 1 juta ada 70.000 dokter, 200 kali 70.000, waduh cepat sekali kita ini bangkit maju. Artinya dari sisi sainsnya kita sudah memenuhi syarat, alamnya, ekonominya. Apalagi yang membuat kita tidak optimis untuk membangkitkan umat kita ini. Yang kedua, janji Allah juga ingin memenangkan agama ini lewat firman Allah, ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Ya tentu saja ayat ini harus dilihat dari sisi apa yang kita miliki dan apa yang sudah kita lakukan, apa pilihan-pilihan kita. Ya. Bukankah Allah menyebutkan sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah sebuah kaum, Allah tidak merubah sebuah umat kalau kita sendiri tidak mengambil inisiatif itu. Inisiatif produk yang kita ciptakan yang paling mendesak apa? Jangan-jangan kita ini membangun gundukan pasir yang mudah sekali rapuh, tapi kita anggap kita sudah membangun semacam peradaban yang besar. Jadi tidak bisa kita menganggap yang kita bangun, misalnya kita lakukan majelis taklim, tetapi isinya semuanya tidak ada adabul bahsi wal munazarah. Jadi dulu umat Islam salah satu yang menyebabkan umat Islam dulu bangkit karena setiap ada taklim itu ada bicara tentang adabul bahsi wal munazarah. Adab dan etika bertanya, ya. Kalau salah bertanya, kalau sampai menyinggung orang, ya mungkin ini kita sudah melakukan kesalahan yang besar. Orang jadi malas datang lah, mungkin tersinggung. Ya memang kita nggak punya etika pula bertanya misalnya. Padahal dalam Islam itu ada adabul bahsi wal munazarah, adab etika berdiskusi, bertanya, berdebat, sharing pendapat.
Ini sangat dilazimkan dulu. Kenapa? Inilah salah satu yang menyebabkan bibit kebangkitan umat Islam ini. Belum balaghahnya ya Ustaz. Belum balaghah. Iya, belum mantiknya lagi, jadi luar biasa. Belum mantik. Jadi jago ya si logisme, kelurusan berpikir. Nanti orang belajar mantik, wah ini dari Greek, ini dari Yunani. Kok persoalan asalnya? Kalau memang baik, kata Nabi, khuzil hikmah walau min ayyi'in kharajat, ambil dari manapun datangnya. Hikmah itu sebenarnya harta umat Islam yang tersembunyi. Ambil. Kita harus saling mengisi, tidak ada missing link, tidak ada memutus. Karena Islam datang, putuskan semua hal-hal yang bukan dari Islam. Lah, emangnya Nabi Muhammad apa ada kalau tidak ada Nabi Adam? Gimana? Jadi jangan karena ketakutan yang kita munculkan, ada hantu-hantu yang kita hidupkan sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit bid'ah. Ya. Nanti diajak diskusi tentang bid'ah juga nggak ngerti juga. Ada orang habis sholat salam-salaman, jangan, itu bid'ah. Urusan salaman aja kan masih diatur-atur. Padahal kan bukan sholat lagi, kan sudah selesai sholat. Tapi anehnya nanti ada orang sholat megang-megang handphone, dibiarkan aja. Yang salam dilarang-larang. Nilai salaman itu kan ada ikatan al-jamaah. Makanya dalam khutbah Jumat kemarin itu saya bilang, ibadah yang memiliki nilai jamaah itu diapresiasi lebih besar. Kenapa? Karena di dalam jamaah itu ada network, ada membangun link. Nggak bisa. Kenapa diberi apresiasi? Karena ada nilai silaturahminya. Ketika sholat berjamaah itu diapresiasi dengan 27 kali lipat nilainya daripada ibadah sendiri, ini karena ada networknya. Ini ada network, ada teamwork. Jangan, na'udzubillah, jangan sampailah kita merasa belum apa-apa. Wah, bukan manhaj kami. Oh, nggak cocok. Kami nggak seperti itu. Guru saya nggak begitu lah. Kita harus terbuka. Guru pun perlu dikasih juga masukan. Mungkin gurunya membaca bukunya 30 tahun yang lalu. Sekarang sudah banyak perkembangan. Sedikit-sedikit guru saya loh. Kita boleh takzim pada guru, tapi ini berkembang terus ini. Ilmu ini terus berkembang. Ya, saya jadi ada khawatir kalau kita tidak mengikuti, mengupdate ilmu-ilmu ini. Ada dulu saya belajar di pesantren, padahal di pesantren itu sudah dipelajari tuh. Misalnya ada kaidah at-taghayyurul ahkam bi taghayyuruz zaman. Hukum itu bisa berubah misalnya dengan perubahan zaman. Tapi orang kadang-kadang ingin menarik kehidupan yang 15 abad dulu dengan kehidupan sekarang yang sudah penuh dengan perubahan-perubahan. Jadi kalau kita nggak baca kaidah ini kan bahaya. Jadi kita nggak bisa menjadi umat yang besar kalau kita tidak mampu menampilkan sikap yang wise. Kalau kita tarik diri itu namanya menyerah, kita itu dari perang. Jadi disinilah dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang jelas. Kemarin juga saya sebutkan dalam khutbah itu bahwa ibadah sosial itu sebenarnya kalau ibadah sosialnya nggak bagus, itu ibadah ritualnya gugur semua, itu nanti bisa gugur itu. Makanya tidak heran ada hadis tentang bangkrut itu kan. Ada orang yang bawa pahala sholatnya, pahala hajinya ketika hari kiamat, tapi nggak dianggap. Kenapa? Kita gagal membangun komunikasi, kita merasa terus-menerus dengan kelompok, kita merasa ya manhaj kita lah ini itu. Jadi ada orang yang merasa dikecewakan, banyak orang yang merasa terfitnah, banyak orang yang sakit hati. Nah, sakit hatinya orang ini itu bisa membuat hangus itu ibadah-ibadah ritual. Begitulah agama kita ini mengajarkan. Jadi ibadah sosial itu ya, public worship itu ya dihargai sangat besar dalam agama kita ini. Ya, sampai-sampai ada ibadah ritual yang hangus lah, bukan begitu. Jadi kita mudah-mudahan bisa menyeimbangkan ini secara
hebat dia dengan pemahaman yang jelas. Yang terakhir, potensi umat Islam yang lain yang sangat memungkinkan kita untuk kembali bangkit adalah sejarah Islam telah membuktikan bahwa kita dulu pernah berjaya. Ya, sejarah Islam sudah membuktikan bahwa kita dulu pernah berjaya. Jadi bukan cuma mimpi, ya, ini bukan hal yang muluk-muluk ini. Sejarah sudah membuktikan kita pernah bangkit dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, kekuatan pengetahuan, kekuatan pemahaman. Bagaimana tidak maju? Ada seorang ulama menulis buku, ya, yang dia tulis itu ribuan persoalan-persoalan dia pecahkan. Itu ada kitab judulnya Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu misalnya ditulis oleh seorang Ibnu Sina, menulis dalam berbagai macam persoalan. Ada masalah sosiologi, psikologi, kedokteran, luar biasa. Jadi ulama itu ulama yang juga mengerti ilmu-ilmu yang lain. Itu embrionya ensiklopedia kan? Iya, itu embrio ensiklopedia. Termasuk bukunya Ibnu Khaldun yang Muqaddimah itu menjadi induk sosiologi. Bagaimana kitab Al-Qanun fi Tibb, undang-undang pengobatan itu menjadi referensi utama di Universitas Eropa, di Fakultas Kedokteran terutama, ya. Jadi memang harus realistis. Saya pernah bilang, berkumpulnya kita itu sebenarnya bisa kita bikin universitas-universitas dengan bentuk SKS. Ya, kenapa? Ini majelis ini adalah majelis ilmu. Kita bisa membuat semacam atmosfernya di kampus dengan silabus yang jelas, dengan SKS. Kenapa tidak bisa? Nanti misalnya program-program imam ini kita panggil orang yang mengerti tentang entrepreneurship, kita undang dia. Bagaimana menjadi seorang entrepreneurship yang hebat. Kita undang orang yang memiliki pemahaman tentang ekonomi syariah. Ya, kita undang tentang training-training SDM. Ya, kita bedah buku kitab-kitab yang dulu menyebabkan umat Islam pernah berjaya. Ya, makanya saya sarankan kita ini imam ini harus ada literatur-literatur yang hebat-hebat. Jadi kalau bisa, kalau mengundang Ustadz kami di sini punya kitab ini, siap nggak kita bedah ini? Jadi harus begitu. Jadi jangan lagi-lagi dakwah itu seperti repetitif, pengulangan-pengulangan, ya wasting time nanti. Jadi saya setuju dengan pendapat yang mengatakan Islam is more than just a matter of ritual and theology. It is a complex civilization. Islam ini memiliki peradaban yang sangat lengkap. Ayo bangkit kita bersama, kita tutup buku lah, udah urusan furu'iyah yang nggak habis-habisnya. Ya, urusan furu'iyah ini nggak habis-habis. Nggak usah diselesaikan semua di dunia ini. Kita sendiri belum tentu benar. Allah mengatakan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Biarlah Allah nanti yang menjadi pengadilnya. Mudah-mudahan kita semua nih jumpa di surga semuanya. Amin. Saya kira inilah 4 hal potensi-potensi yang dimiliki umat Islam. Yang pertama, kita memiliki Al-Quran, dan Quran, kehebatan Al-Quran sudah dijamin. Ya, Allah pun menggaransi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran pasti kami jaga. Dijamin. Umat lain tidak memiliki kitab sehebat Al-Quran. Yang kedua, umat Islam ini memiliki cadangan minyak 65% itu dikuasai oleh negara Muslim. Jadi saya kira kalau memang kita punya niat yang kuat, misalnya kita ingin punya ada masjid, wah, mudah-mudahan kita bisa bikin proposal yang bagus, minta salah satunya ke Timur Tengah sana. Jadi bikin program-programnya, kami mau bikin masjid tetapi sekaligus bermodel universitas. Jadi masjidnya itu tidak semata-mata tempat ibadah, tetapi ada kelangsungan yang atmosfer di kampus universitas, ada bedah kitab, ada diskusi, ada training. Mendapat grade point lah gitu ya. Iya, kita Tradition, ya, rasanya agak
sangat menjanjikan ya, bangun masjid di Amerika, katakanlah di Washington, di ibu kota ya. Negara-negara lain kayaknya sangat semangat juga itu. Wah, inilah awal kebangkitan kita. Tapi memang programnya harus program bedah-bedah kitab, training, seminar-seminar, dan seminar-seminarnya memang yang betul-betul sangat menjanjikan untuk kebangkitan umat ini. Misalnya saya kira di Amerika ini salah satunya yang mendesak adalah muqaranah madzhabul arba'ah. Bagaimana cara memahami pandangan para pemilik mazhab itu, dan bagaimana kita tidak merasa tersekati dengan perbedaan mazhab. Kita teliti itu, bagaimana sebuah situasi misalnya itu bisa membedakan dalam berpendapat. Tinggal di negara yang misalnya tandus gersang, itu sangat mempengaruhi cara berpendapat. Artinya kalau begitu kita tidak memaksakan pendapat kita, karena orang itu dengan sendirinya memiliki pendapat yang berbeda di dalam suasana yang berbeda. Ya, disinilah yang perlu umat ini bangkit ya. Terus tentang pemahaman sunnah, ini perlu nanti coba panggil ustaz yang mengerti tentang tarikh tasyrik. Kadang-kadang kita mudah menuduh orang, Anda ini nggak sunnah, nggak mengikuti sunnah. Kenapa? Loh, Nabi kan pakai jubah, Anda ini nggak pernah pakai jubah, Anda nggak mengikuti sunnah. Nah, sunnah itu yang mana? Jadi jangan hal-hal yang kecil-kecil itu dibesar-besarkan. Ya memang Nabi senang pakai jubah, tapi jangan itu dianggap sunnah yang paling penting. Banyak hal-hal yang mendesak. Kalau perkara pakai jubah, gara-gara pakai jubah dia merasa lebih baik dari yang nggak pakai jubah, ini kan udah kacau jadinya umat ini. Kok ukurannya pakai jubah? Dia lupa Abu Jahal juga pakai jubah, kan begitu. Jadi artinya memang dibutuhkan kearifan-kearifan mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Memahami tarikh tasyrik, proses sebuah hukum itu bagaimana, dikaji nanti syar'un man qablana, bagaimana syariat sebelum kita, bagaimana memahami ijtihad, qiyas. Saya dulu kan waktu di pesantren belajar salah satunya kaidah daful mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak anarkisme, menolak kerusakan, itu harus didahulukan muqaddam ala jalbil masalih. Meskipun ada yang nilai manfaatnya, tapi kalau caranya sudah dengan anarkis ya nggak dibenarkan. Jadi daful mafasid muqaddam, menghindari yang menimbulkan perpecahan apalagi sampai anarkisme itu tidak diutamakan, jangan sampai. Kadang-kadang kita membabi buta, cara bertanya saja pun nggak sadar menyinggung orang lain, ini bahaya ini. Jadi ini nampaknya kecil, tetapi kalau kita tidak berempati, kita tidak akan pernah memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini. Kita punya Quran, umat Islam punya potensi kekuatan ekonomi. Yang ketiga, janji Allah pasti memenangkan agama ini. Dan yang terakhir, sejarah sudah membuktikan bahwa kita pernah maju. Ya. Sekarang ini tidak ada inferiority complex. Ini kadang-kadang kesalahan kita ini, kita inferior melihat orang secara sains teknologinya maju, kita minder. Dan saya juga menyayangkan ada para pelajar-pelajar yang belum pernah datang ke Amerika, begitu sampai ke Amerika kaget, langsung mengadopsi semua ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman yang seharusnya dikaji. Ya, mungkin Amerika ini bisa maju, ya wajar, sudah ratusan tahun merdeka. Ya, tetapi tidak semua ideologi-ideologi yang lahir di sini benar semua. Sementara kita pernah dijajah 350 tahun sama Belanda, tapi kita setidaknya jangan terlalu kagum yang berlebihan menyebabkan kita hilang kedirian kita, identitas kita. Yang penting kita punya 4 hal tadi potensi itu, insya Allah Allah memenangkan kita sepanjang kita memang pantas untuk dimenangkan Allah. Kalau Allah melihat kita mau berubah, melakukan perubahan-perubahan besar, insya Allah itu hanya it is just a matter of time. Ya, waktu yang kita mimpikan dan idam-idamkan akan saatnya datang. Saya kira pada pagi ini saya cukupkan. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita sharing sebelum nanti kita tutup dengan doa. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih, jazakallah khairan Ustadz. Dengan gamblang kita mendengarkan tausiah. Sekedar saya simpulkan bahwa saya pagi ini yang berjudul problematika umat Islam untuk membuilding karakter Islam. Kita udah punya ada contoh-contoh sepertinya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai konglomerat, Sayyidina Ali sebagai ilmuwan. Dan kita juga punya 4, yaitu 1 Al-Quran, 2 seperti Ustadz katakan tadi sumber daya minyak. Itu kita punyai negara-negara Islam 65%, itu udah bagus. Ketika itu janji Allah bahwasanya suatu saat Ustaz ya, kita insya Allah kita dimenangkan. Dan ketika keempatnya, sejarah udah pernah membuktikan bahwa Islam itu pernah jaya. Jadi tunggu apa lagi Ustaz ya? Mari kita bersatu dan tidak memilah-milah. Selanjutnya kita buka seksi tanya jawab. Pertama kita lontar kepada jamaah dulu. Setelah itu kepada yang di conference silahkan, atau yang ikut WhatsApp di IC silahkan. Kami buka dulu. Silahkan Mas Bagus sebut nama. Maksudnya kalau yang di conference kan nggak tahu gitu kan. Sebut nama dulu gitu. Nama saya Bagus apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Bagus Adianto. Saya punya pertanyaan, khususnya tadi Ustadz menyebutkan 4 karakter. Yang poin yang kedua itu adalah ketinggian spiritual. Iya. Nah, kalau kita lihat masalah spiritual ini, kalau kita lihat arti Islam sendiri itu kan, kalau tidak salah Ustadz ya, itu kan artinya penyerahan diri. Iya. Nah, kemudian pertanyaannya itu, kapan seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia menjadi orang Islam yang sesungguhnya? Karena kita juga tahu banyak orang yang mengaku orang Islam dan dia melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, tapi juga untuk mencapai kondisi Islam itu sendiri, penyerahan diri itu kan juga merupakan suatu proses. Nah, kapan orang itu dikatakan menjadi orang Islam yang sesungguhnya? Karena kita juga lihat banyak orang melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, tapi banyak juga yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan gitu. Ada yang masih sholat, ada yang udah haji tapi ya masih korupsi juga kayak gitu. Jadi bagaimana sesungguhnya Ustaz seseorang itu dikatakan menjadi orang Islam yang sesungguhnya? Langsung dijawab atau langsung aja? Oke, langsung aja, lebih hidup jadi suasana. Ya, silakan. Nggak dikumpul gitu. Ya, karakter umat Islam itu diantaranya ya harus memahami hakikat syahadat. Ya, syahadat itu kan sudah sangat jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa syahadat itu diawali dengan la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak dulu. Kenapa diawali tidak? Karena memang manusia itu suka sekali terpengaruh. Manusia itu suka sekali kagum. Jadi mesti harus diawali tidak dulu. Itu menunjukkan kekritisan, ada pertahanan. Ya, pantang dapat gelar sedikit sombong. Ya, pantang dapat harta sedikit lupa diri. Makanya kita dibatasi dengan la dulu. Tidak ada Tuhan-Tuhan dalam bentuk syahwat. Karena kalau syahwat yang tidak bisa dikendalikan, syahwatnya itulah yang jadi Tuhan. Pola-pola konsumsi sekarang, pola-pola belanja sekarang, itu orang kadang-kadang memang sudah nggak ingat sama Tuhan lagi.
Seperti yang saya bilang dulu, Descartes punya istilah cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tapi orang sekarang cara berpikirnya aku belanja maka aku ada. Yang paling banyak belanja merasa eksis. Inilah sebenarnya tuan-tuan yang baru yang diciptakan. Jadi orang banyak bersyahadat, tetapi hanya itu tadi, syahadat yang di bibir. Padahal makna la ilaha illallah itu menunjukkan kekritisan, menunjukkan kehati-hatian, menunjukkan penolakan tentang sesuatu yang merusak tauhid. Ya, sekarang orang kayaknya sudah pragmatis semuanya. Pokoknya dapat dulu, soal nanti lain cerita. Itu artinya Tuhannya sudah bukan Allah lagi, Tuhannya sudah nomor 12 atau nomor 27. Ketika dulu Nabiullah Ibrahim misalnya, ketika nampak matahari, pada akhirnya mengatakan, oh tidak, bukan ini, bukan Tuhan. Nampak bulan, bukan. Bintang, bukan. Itu kan cahaya, semuanya benda-benda yang bercahaya itu menunjukkan kegemerlapan, glamor. Itu gambaran orang sekarang kan popularitas, menjadi Tuhan yang baru. Mohon maaf, gara-gara mau populer, jangankan menjual diri, agamanya pun dijual. Karena Tuhannya popularitas itu. Ya, padahal apapun yang dimiliki, ya apa semua habis, semuanya hilang semuanya. Ya, bagaimana kekayaan Elvis Presley katanya yang punya pesawat, punya ini itu, ujung-ujungnya 1 kali 2 meter itu juga rumahnya. Ya, ya walaupun punya pesawat, ya punya kekayaan, artinya mobil-mobil mewah. Jadi orang-orang ini, ya umat Islam juga melakukan perselingkuhan yang begitu banyak. Ngakunya tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi itu tidak menjadi fondasi yang kuat bahwa kita ini punya misi yang kuat untuk menerapkan pemahaman la mahbuban illallah, tidak ada yang paling pantas dicintai kecuali Allah. Itu sudah hilang. Orang lupa kalau syahadat itu maksudnya la maksudan illallah, tidak ada yang dituju kecuali muaranya untuk menjadi orang yang menyesuaikan dirinya dengan akhlak-akhlaknya Allah itu. Ya. Atau satu lagi tadi la maujudan. Jadi kenapa diawali dengan la nafi itu? Supaya kita menjadi orang yang kritis, hati-hati. Ya, kita ini cuma 1 detik saja di dunia ini. Pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Itulah sebenarnya hakikat daripada syahadat. Dan syahadat ini bisa batal, bisa menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kebodohan, karena kesyirikan. Kalau soal syirik tidak menyembah batu patung, itu umat Islam kuat. Tapi kalau syirik dalam bentuk keirian, kadang-kadang tanpa kita sadari kita kan berselingkuh itu. Kita iri sekali ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kesombongan itu bagian dari syirik-syirik yang dilakukan. Karena itulah banyak cahaya yang mau masuk, mantul lagi dia pulang nambah. Di dalam ini diisinya sudah ada saingan tuan-tuan yang lain. Ya, ngakunya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi ada orang yang lain yang kita cintai. Itulah syahwat-syahwat yang tak terkendalikan, pola-pola konsumsi, pola belanja yang tidak diperhitungkan. Ya, jadi sebenarnya sepanjang tauhid itu, syahadat itu dimaknai dengan la maujudan, tidak ada wujud kita ini kecuali wujud Allah. La mahbuban, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. La maksudan, tidak ada yang dituju. Itu kan selalu kita baca, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, ya, ridhomu yang aku harap dan jalan kepada engkau lah yang aku cari. Itulah sebenarnya cara berislam. Dan yang paling penting adalah cara berislam itu cara yang kreatif, inovatif. Allah itu maha gagah, maha berkreasi. Jadi kalau dekat sama Allah harus kreatif, harus semangat. Nggak boleh, kata orang Sumatera, letoy gitu ya. Jadi orang harus layu sebelum berkembang. Layu. Jadi sebenarnya itu juga bernilai ibadah.
Jadi jangan duduk-duduk terus, walaupun duduknya di masjid, kalau nggak berkontribusi untuk apa? Ya, Rasul kan juga pernah menyuruh mengusir orang dulu, sahabat di masjid aja nggak ada berkontribusi, tidak semangat, tidak mencari hal-hal yang baru, malah disuruh pergi. Itulah indahnya agama kita ini, itulah bertauhid. Jadi jangan belajar agama yang diambil adalah spiritual yang sendiri gitu. Ini orang egois ini, mau masuk surga kok sendiri-sendiri gitu loh. Padahal orang yang terbaik itu yang paling banyak kontribusinya, yang banyak memberi manfaatnya. Jadi kadang-kadang kita lupa ya, buah dari ibadah, buah dari kafir itu ya bagaimana kita bisa mengejawantahkan sifat-sifat Allah itu. Jadi tidak berlebihan kalau misalnya ada orang yang katanya ngakunya beriman tapi bakhilnya luar biasa. Padahal kata Nabi, la yajtami'uni aliman wal bukhli fi qalbi rajulin mu'minin abada. Enggak kan pernah bertemu antara satu hati di dalamnya itu ada iman, ada bakhil. Mustahil ini. Ya, buat apa tiap hari megang tasbih gitu kan, kesana kemari megang tasbih tapi tidak berkontribusi banyak kepada umat. Ya, inilah yang harus kita pahami ya. Intinya berislam itu penyerahan kepada total, bahwa semuanya bermuara untuk berakhlak seperti akhlaknya Allah, mencontoh sifat-sifat Allah yang baik. Jangan tidak kreatif, jadi jangan egois mau masuk surga sendiri-sendiri ya misalnya. Inilah sebenarnya cara kita di dalam memaknai Islam itu yang sesungguhnya. Saya kira demikian. Jazakumullah khairan Ustaz penjelasannya. Ada lagi mungkin yang lain tanya? Tadi ya. anu. Saya buka untuk yang di conference, silahkan bertanya. Halo Pak, Ibu. Oke, berhubung nggak yang di conference nggak ada yang tanya, silahkan yang di radio di checkbox pertanyaan ada atau di call langsung Skype. Oke, kalau gitu saya lontar ke jamaah imam. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Materi ini kultum, waktunya 45 menit. Tapi diskusinya bisa 1 abad sebenarnya ini. Oh, enggak. Iya. Ini bukan maksudnya ini materi 1 abad ini. Ya, menarik. Begini Ustaz, ini sebenarnya diskusi ini sudah mencuat kalau saya ikuti berita-berita di para leader di komunitas muslim dunia gitu. Ya. Istilahnya di sini connecting the dot gitu. Kalau tadi Ustaz mengatakan harta sudah ada ya, para ahli ilmu pun sudah ada ya, tetapi connecting the dot ini yang belum ya. Lalu kesatuan umat tadi mengatakan Allah sudah menjanjikan bahwa Allah menjanjikan umat Islamnya akan menang gitu. Iya kan. Makanya diskusi yang waktu itu saya lancarkan, saya sempat tanyakan ke Ibu Ani gitu kan, how connecting the dot, karena Ibu Ani sudah mengukur sebenarnya. Kebetulan beliau itu adalah di World Bank tapi zoningnya itu Middle East. Jadi waktu itu saya tanya masalah sovereign country ini dananya is too big gitu kan. Is too big, makanya kemarin waktu Amerika ada fall ekonomi itu one of them itu playernya mereka gitu. So how to connecting the dot sekarang ini gitu. Jadi problematikanya ini satu, bisa karena memang yang kemarin kita diskusikan ya, sejak tahun 1928 itu ternyata sudah dipecahkan kekuatan umat Islam, walaupun pada saat itu sudah lemah Ottoman, tetapi ternyata itulah bibit di mana umat Islam itu tidak lagi bisa dalam satu kekuasaan ya. Sekarang sudah dipecah-pecah gitu kan. Kenikmatan seperti sudah disampaikan, ternyata dengan dipecah-pecah itu memang terjadi timbul ego. Ya kan? Masing-masing dari otonomi Syria, Lebanon, Egypt, Mesir dan sebagainya itu sudah merasakan nikmat bahwa mereka mempunyai otonomi wilayah sendiri gitu.
Pertanyaannya, kebangkitan ke depan itu apakah, walaupun kita katakan kebangkitan umat, apakah menjadi satu otonomi nantinya atau virtual? Karena kita kalau kita compare ke zaman kebangkitan kita Artinya dulu, bentuknya ya, ya, struktural atau ya, karena kalau zaman dulu kita itu kan ada Persia, ada Roman, ada Muslim, ya kan? Itu secara otonomi, civilizationnya seperti itu kan. Nah, apakah kedepannya itu bentuknya juga seperti itu? Kalaupun sekarang misal mengukur kekuatan civilization itu based on ekonomi, baru arminya. Sekarang Uni Eropa, ekonominya mereka mau bangun. Amerika sudah punya zona sendiri civilizationnya. Nah, Muslim ini kalau kita mau connecting the dot, apakah itu tadi menjadi satu bagian otonomi wilayah kekuatan sendiri atau virtual gitu? Kedepannya bagaimana kira-kira gitu? Saya ada anjurannya nih. Betul Pak. Jangan dijawab dulu sampai off the air. Oh, iya. Ya. Iya. Pendek aja dulu Ustaz. Ya baik, satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, Nabi pernah mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu itu jauh lebih tahu tentang urusan duniamu. Karena kita ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan dunia yang dahulu. Artinya kalau bicara struktur, model seperti apa, biar nanti mengalir, waktu yang akan menjawabnya, model sistem seperti apa yang kita inginkan, waktu akan menjawab. Karena setiap zaman itu menuntut yang berbeda juga. Orang-orang yang terkenal biasa terkenal karena zamannya. Begitu zaman berubah lagi paradigmanya. Kenapa dulu Rasulullah tidak secara tegas misalnya meninggalkan pesan siapa yang paling cocok untuk menggantikan dia setelah beliau wafat? Karena Rasul itu tahu dunia akan berubah. Ya, dunia akan berubah. Biarlah nanti umat akan menjawabnya mungkin dengan musyawarah model seperti apa. Karena model itu kan juga tidak penting, yang penting actionnya. Ibarat kita makan sayur pakai garam, garam itu nggak merubah warna, tetapi merubah rasa dia. Jadi alangkah indahnya kita jangan mengambil jarak dari peradaban-peradaban yang memang sudah duluan maju secara sains dan teknologi. Jangan mengambil jarak, mudah-mudahan di Amerika ini karena kita cara pandangnya bagus, orang bersimpati dengan kita. Ilmuwan-ilmuwan yang awalnya nggak bertauhid jadi bertauhid karena sikap kita. Jadi kalau kita mengambil jarak, kalau kita sendiri pun potensinya belum begitu bisa memungkinkan untuk mengimbangi dari sisi sains, kita sudah mengambil jarak, ya terkucilkan terus. Yang kita pentingkan bukan membangun semacam satu otonomi yang besar, katakanlah semacam khilafah. Memang saya mengimpikan semacam khilafah, satu kesatuan umat Islam dipimpin oleh seorang katakanlah mufti atau siapalah ulama yang tertinggi dari sisi struktural, tapi itu akan mengalir. Sekarang ini yang kita pentingkan dakwah bilhal, masing-masing kita berperan, ya kullu ya'mal ala syakilati, berbuat berdasarkan apa yang bisa kita lakukan dari hal yang kecil pun. Ya, saya kira nanti ini akan menjadi semacam kekuatan yang besar. Ya, sekarang kemarin kita sudah berdiskusi di tempat Pak Umar, masalah intern kita sendiri pun ini sebenarnya masih sangat banyak. Coba kita selesaikan dulu di intern ini. Kalau sudah begitu kita jadi kuat, kita menjadi semacam panduan oleh orang-orang tertentu. Ini survei membuktikan, saya kira ini tidak mustahil ya. 2025 apa 2040 katanya, itu nanti di Eropa umat Islamnya sudah 75%. Artinya kesalahan umat Islam sekarang itu mudah sekali mengambil jarak untuk orang-orang yang menurut dia tidak cocok, berbeda secara ideologi, padahal itu momen untuk berdakwah. Ya, saya kira kita ingin menciptakan sebuah peradaban
bukan sebuah pemerintahan secara struktural, karena saatnya nanti kalau memang sudah kuat itu akan orang kalau sudah melihat keunggulan akan diserahkan sendiri sama kita gitu. Jadi tergantung bagaimana kita. Jadi seperti apa tadi, connecting the door atau semacam kotak Pandora. Siapa sekarang yang memiliki semangat keadilan, ya, semangat untuk menciptakan apa ya, menentukan prioritas-prioritas. Ini umat Islam ini persoalannya belum memiliki prioritas apa yang mau dikejar. Ada orang prioritasnya furu'iyah dulu, ya. Ada prioritasnya masalah fikih aja, padahal tantangan dunia ini sekarang menunjukkan apa ya, bukan itu tidak penting, masalah furu'iyah penting, tapi ada yang paling mendesak. Inilah tadi yang seperti Pak Arif katakan, kita ingin menciptakan sebuah peradaban dan itu menjadi macam dakwah. Ya, dan itu sangat ditentukan kontribusi dari kita dan paradigma yang kita bangun. Hanya dengan begitulah nanti orang-orang dengan sendirinya menyerahkan kekuasaan itu kepada kita. Tapi kalau kita sibuk dengan masalah yang kecil-kecil, itu menunjukkan pikiran kita masih kecil dan orang tidak akan menyerahkan supremasi kekuatan kepada orang-orang yang berpikiran kecil. Jadi saya kira ini betul kata Pak Arif, ini perdebatan dan yang sangat panjang ini. Artinya biarkan waktu mengalir, mari sama-sama kita berkontribusi sesuai dengan yang kita miliki. Pada saatnya, ya, saya optimis, sangat optimis, kita ini bisa menjadi umat yang baik dan orang-orang pun akan kagum dengan kontribusi yang bisa kita berikan untuk umat ini. Saya kira begitu. Jazakumullah khairan. Kepada yang konferensi saya buka satu lagi pertanyaan, setelah itu nanti mohon doa dan ditutup dengan doa masjid. Berhubung yang konferensi nggak ada, saya lempar ke jamaah. Silakan. Mungkin ada tambahan ini Pak Faisal nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ya di depan kita itu dengan penjelasan dari Ustadz kemudian digambarkan oleh Arif, horizon kemajuan itu sudah ada sebetulnya. Soal yang lain itu soal teknis. Dengan demikian platformnya sudah ada. Nah, tinggal lagi sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau kita memang mau merubah nasib kita, ya rubahlah. Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau kita udah pernah. Apalagi udah dikunci dengan kata-kata ini. Iya. Nah, jadikanlah ini yang apa digambarkan oleh Ustadz dan tadi itu ya, sesuatu hal silabus kita sudah ada sebetulnya. Ya, step-step kita ini sudah ada, tinggal ada kemauan kita lagi. Soal kemauan. Betul, Pak. Jadi kalau ini kita sadari, ya. Nah, soalnya sekarang tinggal kesadaran. Karena kemauan itu muncul kalau ada kesadaran. Kalau kesadaran ada, berarti kemauan ada. Kalau kemauan ada, kemauan tadi tidak sesuai dengan keadaan kondisi kita, berarti nasib kita mesti kita rubah. Karena Tuhan menyatakan tidak akan berubah kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Jadi ini suatu pencerahan yang luar biasa. Dan kalau ini kita sudah setuju menjadi sebagai platform kita, sebagai ancang-kancang kita udah maju, di mana horizonnya, titik yang akan kita tuju sudah kita tahu. Why not ini kita jadikan PR kita? Gitu ya. Jadi saya sangat jelas sekali ya, visi kita dan misi kita tujuh ke depan udah jelas sebetulnya. Dan Allah juga tidak memintakan kita kesalehan vertikal saja, tapi kesalehan horizontal itu dituntut. Justru kita lupa ya, kita diciptakan sebagai beribadah, tapi kita diciptakan juga sebagai khalifah di muka bumi. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi.
Nah ini nggak pernah dikaji-kaji. Ya. Nah konektivitas ini ya menunjukkan kecerahan umat Islam akan datang. Dan saya percaya ketika kita udah menjadi orang suatu peradaban yang besar, orang itu dengan sendirinya akan menyerahkan kepahaman kita. Oh, that is the best one. Why we not follow you? Ya. That's right. Ya. That's the point. That's the point. Nah, jadi kalau ini pertama kita sadarilah ini. Kemudian kalau belum sama, kita rubahlah nasib kita. Nah, itu ada kemauan untuk maju. Saya pikir ini sesuatu hal yang sangat luar biasa pertemuan kita hari ini, dan dijadikan ini sebagai platform, sebagai individu-individu muslim di sini. Dengan kata lain tadi, jangan lupakan akidah kita. Jadi kalau ibaratnya suatu kemajuan itu seperti garam, ya garam kita perlu, tapi tidak merubah hakikat yang sebenarnya. Dan Allah mendengar saat ini, senang dan dengan cara berpikir kita ini. Ya, tauhid kita itu dipertahankan oleh Allah. Allah Tuhan senang sekali dengan kita. Nah, jadi kita punya kemajuan pun ada sesuatu pegangan, ya pegang kita ke akidah kepada Allah. Dan ini adalah pengejawantan kita karena beriman kepada Allah tadi, dan pengejawantan kita karena kita punya syahadat kita. Jadi kemajuan pun harus ada kaitan dengan syahadat tadi. Dengan demikian kita tidak terkecoh dengan hal-hal. Begitu kita ada jalan, situ ada setan. Nah, kalau kita kekeh, ya setan itu nggak ada arti apa-apanya. Ingat, setiap perjuangan yang ingin maju pasti ada setan. Tapi kalau kita akidah kita kuat, setan pun juga lari. Demikianlah Ustaz, barangkali ya, saya bisa tangkap ya. Saya terinspirasi juga dengan Arif juga, dia juga Jadi dengan demikian sebetulnya sudah terjawab persoalan ini. Ya, tinggal lagi kemauan kita untuk berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya kira ini ya luar biasa ya Pak Faisal, ternyata menangkap bahkan lebih jauh lagi cara pandangnya. Jadi tugas kita sekarang ini, kata sebagaimana dalam Quran itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini yang mengklaim kita umat yang terbaik, Allah ini, nggak main-main ini. Ya, Allah itu pasti punya visi misi yang jelas untuk menurunkan agama ini, bukan untuk tujuan yang kecil-kecil. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa ciri-cirinya yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita pokoknya mengajak kebaikan, jangan ladang untuk seharusnya kita dakwahi, kita tinggalkan, kita terus merasa lebih baik dari yang lain. Ini udah gimana menjadi umat yang terbaik? Artinya ladang-ladang dakwah itu bisa intern, bisa ekstern, bisa orang-orang yang mungkin belum bertauhid, itu ladang dakwah kita. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah kagum, merasa ada inferiority complex, gimana kita mau berdakwah secara percaya diri? Jadi ciri umat yang terbaik itu kan pokoknya jangan buru-buru menentukan struktur format, tetapi dakwah dulu, dakwah. Pada akhirnya dipastikan kalau memang kita tujuannya untuk kebaikan bersama, orang akan menyerahkan kepada kita, dan ini akan mengalir menjadi sebuah muara yang besar, ya, dan itu sudah kita lakukan. Saya kira inti daripada berkumpulnya kita ini supaya kita bisa berdakwah berdasarkan potensi masing-masing yang kita miliki. Inilah inti dari keunggulan umat Islam itu ada di dakwah. Jangan kita tarik diri gara-gara hanya berbeda pendapat, padahal itulah ladang dakwah. Kita selesaikan masalah intern kita yang sangat banyak ini, itu akan menjadikan kita kuat. Setelah kuat, ya kita ajak ladang dakwah itu sebagai sahabat kita. Pada akhirnya mereka menyerah. Seperti kata Pak Faisal, wah kalau memang tawaran Anda itu memang bagus, why not? Ya, saya kira ini yang sudah ditunjukkan dalam Al-Quran itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita langsung doa Ustaz, nanti kita penutup doa bersama, doa majelis. Silakan Ustaz doa. Baik, mari sama-sama kita tutup taklim subuh ini dengan bermunajat dan bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menurunkan agama besar ini ya Allah. Bimbing kami bagaimana seharusnya kami bisa berdakwah dengan cara yang terbaik ya Allah. Bimbing kami dengan hidayah dan taufik-Mu ya Allah, agar kami mencintai agama ini dengan sungguh-sungguh, sebagaimana orang terdahulu mencintai agama-Mu dengan penuh kesungguhan. Tanamkan semangat, tanamkan gairah, tanamkan himmah di dalam diri kami ya Allah. Sehingga kami menyadari bahwa setiap kami adalah dai-dai-Mu ya Allah, yang bisa berdakwah sesuai dengan potensi-potensi yang kami miliki ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah, jadikan pikiran-pikiran kami yang kami keluarkan adalah pikiran-pikiran yang teragung ya Allah. Engkau yang maha gagah, Engkau yang maha perkasa, jadikan langkah-langkah kami langkah-langkah yang menunjukkan kegagahan dan keperkasaan ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk menghancurkan musuh-musuh-Mu ya Allah. Kuatkan tauhid kami, kuatkan keimanan kami ya Allah. Jangan Engkau cabut keimanan yang pernah Engkau tanamkan dalam diri kami ya Allah. Kami ingin hidup dengan cara mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, menjalankan visi misi yang Engkau tugaskan kepada kami sebagai khalifah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buanglah berbagai macam penyakit dan virus-virus yang ada dalam diri kami dan dalam umat ini ya Allah. Buanglah fanatisme yang berlebihan, buanglah kebodohan-kebodohan, buanglah kemiskinan-kemiskinan yang ada dalam diri umat ini ya Allah. Bangkitkan kami ya Allah, bangkitkan kami, dan kami yakin janji Engkau pasti benar, bahwa pada saatnya kami akan Engkau menangkan ya Allah. Tunjuki bagaimana kami bisa berdakwah dengan cara yang paling Engkau sukai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu-lah kami berharap ya Allah. Kepadamu-lah kami memohon, kepadamu-lah kami mengadu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya kami kecuali Engkaulah yang maha agung, yang maha besar ya Allah. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustadz, pada jamaah imam yang berada di Imam Center, kepada pendengar radio imam. Marilah kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita tunggu yang seperti ini, Ustaz. Allah kirimkan Ustaz, walaupun sejenak. Amin. Ini sama-sama kita dulu. Mudah-mudahan ke depan Pak Faisal juga sebenarnya lebih efektif untuk mengumpulkan yang di sini untuk berdakwah.